Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Akuang, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Palangkaraya, NIM 236101909113. Saya mengajar di SMA Kristen Immanuel Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bapak Ibu, mohon saran dan masukannya untuk video perbaikan ke depannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat? Semangat. Harus semangat karena generasi muda ya adalah ujung tombak bangsa kita. Baik anak-anak, kita langsung saja. Sebelum kita mulai ya, kita terlebih dahulu ingin ya bersyukur dulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, alangkah baik dan tepatnya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh satu orang pimpin kita dalam doa? Silakan berdiri semua. Baik, terima kasih. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya dengan berdoa tadi ya. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita ingin meningkatkan rasa nasionalisme kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Beri song. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, silakan duduk semuanya. Baik, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada sekretaris kelas yang tak masuk pada hari ini? Beberapa yang tidak masuk ya. Coba disebutkan. Ada Andre, Jesse, dan Sela ya. Sela ya. Oke. Apa keterangan mereka? Mungkin sakit atau ada kegiatan lain. Baik, semoga mereka ya yang tidak masuk pada hari ini ya itu yang sakit itu dapat dipulihkan kembali, yang ada kegiatan keluarga semoga dilancarkan kegiatan keluarganya ya. Baik, kita Bapak sebelum masuk ke materi ingin mengecek dulu kebersihannya. Gimana? Apa kelas ini bersih semua? Bersih ya? Ya, benar. Kelas ini bersih. Bagus ya.
Jadi tetap selalu harus menjaga kebersihan kelasnya, ya. Baik, kita sebelum memulai pelajaran, Bapak lihat ini udah mulai capek-capek nih, ya. Kita berdiri semua. Ya, berdiri semua. Dengarkan instruksi dari Bapak, ya. Instruksi dari Bapak. Kalau misalkan Bapak katakan pagi, kamu hanya 1 kali tepuk tangan. Ya. Oke ya. Kalau Bapak katakan siang, tepuk tangannya 3 kali. Kalau Bapak katakan malam, tepuk tangannya 2 kali. Paham? Paham ya? Oke, semoga paham. Baik, kita mulai. Untuk mencairkan suasana ya. Ini Bapak lihat lagi capek-capek, lagi siang, pagi, malam. Oke, cukup. Terima kasih ya. Oke, kita terus. Baik, pada pembelajaran ini ya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, materi kita ambil adalah menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yang akan dicapai oleh kalian, yang pertama itu adalah setelah mengikuti proses mengamati video pembelajaran, ya, menyimak tayangan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setelah menyelesaikan proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan menyimak tayangan video dan PowerPoint serta diskusi kelompok, peserta didik mampu bersikap peduli terhadap hak asasi melalui pembelajaran yang lalu. Bapak ingin menanyakan, ya, kita ingin mengulang sedikit saja materi yang lalu. Apa sih pengertian HAM? Ya, silakan. Menurut saya tuh HAM itu sebuah hak dasar yang semua orang tuh punya. Hak dasar semua orang punya. Bagus. Ya, bagus. Baik. Apakah ada lagi yang mau menjawab? Hak dasar. Ya, silakan. Jessica. Hak yang dianugerahkan oleh Tuhan dan wajib kita semua hormati, Pak. Hak merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib kita hormati. Baik. Jadi jawaban-jawaban ini luar biasa. Bagus sekali. Kita aplaus dulu. Oke. Bagus ya. Benar sekali. Jadi sebenarnya pengertian hak asasi itu adalah anugerah yang maha kuasa. Ada yang mau menjawab? Ada yang masih ingat tentang penggolongan hak asasi manusia? Silakan. Ya, silakan. Jadi seingat saya itu ada 6, Pak. Yang pertama hak pribadi, politik, Hak pribadi, hak politik, ekonomi, sosial budaya, perlakuan yang sama di pemerintahan, perlakuan sama di pemerintahan, dan tata cara peradilan, Pak. tata cara peradilan. Kita aplaus, luar biasa. Oke, bagus. Ya, jadi secara umum penggolongan HAM itu ada 6. Ya, oke, baik. Ada lagi yang mau jawab? Cukup ya, bagus. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut, foto berikut ya. Perhatikan foto berikut. Dari foto berikut, apakah ada yang mengenal beliau? Silakan, kalau ada yang mengenal beliau. Ya, silakan. Saya dulu Yes. pernah lihat di internet, beliau itu seorang aktivis Seorang aktivis aktivis hak asasi manusia.
hak asasi manusia. Beliau bernama Munir, lalu Pesawatnya. Ini aktivis hak asasi manusia atau pejuang HAM, anak-anak sekalian. Berikutnya, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang luar biasa fenomenal ya. Baik, dari gambar ini apa yang bisa kalian pahami dari gambar ini? Ya, silakan. di situ ada pelanggaran HAM, Pak. Pelanggaran HAM di bidang hukum. Baik, pelanggaran HAM di bidang hukum. Luar biasa jawabannya. Oke, bagus ya. Kira-kira kenapa ada pelanggaran HAM di bidang hukum? Ya, silakan. Menurut saya sih Pak, kan sesuai kata Zevanya itu terjadi pelanggaran HAM kan Pak. Nah di mana di situ itu tidak ada kesamaan di mata hukum. Jadi pencuri sendal itu kena hukuman 5 tahun, sedangkan yang korupsi yang dimana mengambil uang rakyat itu yang hukumannya cuma 4,5 tahun. Jadi menurut saya jadi pelanggaran HAM sih Pak. Pelanggaran HAM, persamaan, tidak ada persamaan di depan hukum. Sama di mata hukum. Oke, kita hapus tuh orang ini. Ya. Baik, tepat sekali ya anak-anak sekalian. Jawaban dua temanmu begitu luar biasa. Ini memperlihatkan tidak adanya ya persamaan di bidang hukum. Karena mencuri sendal itu 5 tahun penjara. Ya, padahal hanya mencuri sendal. Sedangkan yang korupsi yang miliaran itu 4,5 tahun. Ini kelihatannya ya, ini ada ketidakadilan di bidang. Bapak minta diperhatikan video berikut. Ya. Kira-kira apa yang bisa kalian pahami dari video berikut ini? Silakan disimak ya. Ayo masuk, ayo masuk. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk. Baik, kita sudah menyaksikan video tentang HAM. Apa yang bisa kalian pahami dari video tadi? Ya, silakan. Ada pelanggaran HAM Pak. Ada Pelanggaran HAM. ada pelanggaran HAM. Karena pada video terlihat bahwa ada oknum yang memberikan uang atau melakukan penyuapan supaya bisa lolos dari wawancara CPNS. Supaya bisa lolos dari CPNS. Jadi ada. Mau menanggapi dari video tadi? Ya, disilakan. Jadi menurut saya dari video tadi ada pada yang ketiga tadi itu ada hak kebebasan dari pencemaran limbah yang berbahaya, Pak. Dari pencemaran limbah yang berbahaya. Oke, bagus sekali. Tadi kita melihat juga dari video tadi ada limbah yang dibuang sembarangan. Dibuang ke mana? Ke sungai. Ke sungai. Padahal tidak boleh. Yang namanya perusahaan itu seharusnya ada pengolahan limbah sendiri, anak-anak sekalian. Gitu ya. Tidak boleh buang limbah sembarangan. Akibatnya tadi kita melihat banyak sekali pencemaran lingkungannya. Betul ya? Oke. Baik, apakah ada lagi yang mau menanggapi dari video tadi? Cukup ya, berarti ya. Kita aplaus untuk ketiga yang menjawab. Oke, luar biasa. Baik. Kita akan lanjut masuk ke kelompok. Kita akan masuk ke kelompok. Bapak udah siapkan ya. Bapak udah siapkan LKPD-nya. Ini lembar LKPD-nya. Nanti tiap-tiap kelompok Bapak akan berikan lembar
kerjanya. Dan Bapak harapkan kerja dengan serius ya. Waktu sudah ditentukan di sini ya. Kurang lebih 20 atau 30 menit untuk pengerjaan tugas ini. Kerjakan dengan baik. Dan Bapak juga ada lembar ya. Ada lembar penilaian. Jadi tolong aktif di kelompokmu sampai nanti presentasi. Aktif ya. Ini ada lembar penilaian. Maka Bapak juga harapkan ada yang aktif di kelompok kalian. Baik, disilakan untuk ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Baik, perhatikan dulu. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kalian di kelompok itu ya, berdiskusi dengan baik. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya di referensi. Boleh gunakan HP-nya. Ya, boleh gunakan HP-nya. Silakan ya. Kalian cari di internet. Silakan ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan. Sama-sama, Nak. Silakan. Kelompoknya? Oh, udah. Oke, baik. Disilakan. Oke. Sama-sama, Nak. Ya, sama-sama. Silakan dikerjakan. Ya. Kerjakan sesuai dengan instruksi di LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan. Ada hal yang tak jelas, boleh ditanyakan. Silakan dikerjakan ya. Ada yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kita ada teman nih yang bicara itu tak mau kalah, Pak, selalu motong pembicaraan kita, jadi selalu mau menang. Itu pelanggaran HAM nggak ya, Pak? Kira-kira pelanggaran HAM tidak? Ada teman kita nih lagi diskusi itu ya, di kelompok misalkan, ada yang motong pembicaraan kita. Menurut Jessica pelanggaran tidak? Pelanggaran. Ada lagi mau tanya? Disilakan. Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, kan katanya hak asasi manusia itu kan untuk semua orang, jadi tidak memandang kasta. Nah, kalau bule itu gimana? Apakah ada dimensi? Jadi, oh iya, jadi tidak memandang kasta gitu ya. Apakah bule itu dapat hak juga enggak gitu? Ya, kira-kira dapat enggak? Dari kelompok itu Bapak tanya nih. Gimana? Kalau menurut saya sih dapat. Harus yang kebijakannya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau menyimpang dari aturan yang berlaku boleh enggak? Enggak boleh. Bisa di apa? diskusi sama MPR DPR bisa Kalau dia melanggar dari konstitusi bisa diapa? Bisa diapakan kira-kira? Bisa diberhentikan. Yang fatalnya apa? Yang fatalnya apa? Borgol. Ya, paham ya. Oke. Lanjut ya. Silakan. Lanjutkan. Siap. Lanjutkan. Baik, apakah ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oh ya, silakan Gian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama Pak Akmal. Saya mau nanya, apa sih beda hak asasi sama hak warga negara? Hak asasi manusia sama hak warga negara. Baik, di kelompoknya ada yang tahu dulu enggak jawabannya? Ini nampaknya udah lama nih jawabannya nih, dipendam nih. Mungkin sering mendengar. Apa sih hak asasi manusia bedanya dengan hak warga negara? Ada mau bantu jawab? hak asasi mungkin
mungkin kayak internasional atau skalanya atau warga negara, hak warga negara tergantung dengan negara yang diasosiasi. Ikut pemilu, legislatif, jadi presiden ya. Itu adalah hak sebagai warga negara. Dan hak warga negara inilah yang membedakan kita dengan warga negara asing. Oke, bagus. Membantu. Terima kasih, Pak. Ya, sip ya. Oke, lanjutkan tugasnya ya. Baik, kita akan mulai. Silakan yang udah selesai boleh dipresentasikan. Ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 30 menit belakangan. Jadi tema presentasi kami adalah kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, di mana terjadinya tidak saling menghormati anggota keluarga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halim Handoyo. Nama saya Jovan. Nama saya Nadine Handoyo. Nama saya Josdan Putra. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke analisis kasusnya. Kasusnya kami ambil contoh dari keseharian biasanya. Itu terkadang dalam satu keluarga ada yang tidak saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, sehingga terjadinya pertengkaran, bahkan bisa Kebahagiaan di dalam keluarga. Hal yang paling penting adalah saling mengerti dan saling memahami satu sama yang lainnya, serta saling membantu di dalam keluarga. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan. Sesi pertanyaan kami buka. Baik, kita aplaus. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Zevanya. Halo, nama saya Zevanya dari kelompok 3. Saya mau nanya, misalnya ada anak yang melawan atau ngebantah orang tuanya gitu, apa sih solusinya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Zevanya. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Baik, terima kasih Zevanya. Izinkan kami untuk menjawab. Baiklah, menurut kami, hal yang harus dilakukan adalah sang anak harus dinasehati dengan baik. Dijelaskan kepada anak apa alasan orang tua itu memarahi atau mengomeli seorang anak itu. Kedua, kita harus menanamkan nilai-nilai religius kepada sang anak, di mana anak-anak itu akan mengerti nilai-nilai kasih yang bisa melaksanakannya dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Apakah menjawab? Ya, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, baik. Silakan Erik. Saya Erik dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kalau misalnya ada seorang anak SMA yang tetap nggak mau repot-repot kerjain pekerjaan rumah, misalnya menyapu gitu. Bagaimana tanggapan kalian? Oke, baik. Terima kasih Erik. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar lagi. Oke. Terima kasih Erik atas pertanyaan yang luar biasa. Sebelumnya izinkan saya untuk menjawab. Jadi penting bagi orang tua atau keluarganya untuk mengingatkan tentang kesadaran bagi anak tersebut betapa pentingnya bagi anak tersebut untuk melakukan pekerjaan rumah. Jadi ini tuh demi kebersamaan kita semua gitu loh. Jadi untuk kepentingan bersama. Sekian dari saya. Apakah menjawab Erik? Oke, terima kasih Erik. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas dari penjelasan kami? Jika tidak ada, kami akan menutup sesi pertanyaannya. Silakan, ditutup aja. Terima kasih semuanya, terima kasih telah mendengarkan, dan bagi teman-teman yang sudah bertanya, sekian dari kami, terima kasih. Baik, kita aplaus. Luar biasa. Oke. Silakan. Begitu luar biasa presentasi kelompok pada hari ini ya, teman-teman sekalian. Setelah mengikuti presentasi diskusi kelompok, ya, kita masuk ke sesi kesimpulan. Dari materi yang udah kita bahas dari awal sampai presentasi penyajian kelompok, apakah ada yang mau menyimpulkan materi kita? Disilakan. Yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya David Pargo, dan menurut saya dari pembelajaran hari ini kita jadi tahu pentingnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sehingga
keamanan HAM dapat terjaga dengan baik. Sehingga saling menghargai dan saling menghormati, sehingga HAM itu dapat terjaga dan dapat terlaksana dengan baik. Kita aplaus. Baik. Ya. Apakah ada lagi yang mau menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas? Silakan. Oh ya, silakan. Herlin. Jadi menurut saya yang saya bisa pelajari dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya itu sebagai warga negara yang baik ya Pak, kita semua itu harus punya kesadaran tentang pentingnya HAM, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, di sekolah maupun berbangsa dan bernegara. Jadi dengan cara kita melindungi hak-hak orang lain maupun hak diri sendiri dengan saling menghormati, saling menghargai. Ya, saya begitu sih Pak. Baik, terima kasih. Kita aplaus lagi. Ya, luar biasa. Baik. Kesimpulannya, kita tarik kesimpulan pada kesempatan hari ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita bersama-sama untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, dengan saling menghormati dan saling menghargai satu dengan lainnya. Dengan demikian, semua orang dapat melaksanakan hak asasi manusianya yang dimilikinya dengan baik, satu dengan lainnya. Oke, bagus ya. Sekarang kita ingin masuk ke sesi berikutnya, refleksi. Ya, kita masuk ke refleksi. Baik, Bapak ingin tanyakan pada pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Beneran ya? Menyenangkan ya? Baik, terima kasih. Apakah pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik? Bisa ya? Oke, terima kasih. Terus, apa kelebihan dan kelemahan pembelajaran hari ini? Pastinya ada kelebihan dan terima kasih semuanya. Kita masuk ke evaluasi. Bapak kirimkan ya soal untuk evaluasi hari ini ke POM, ke grup kelas kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Ke grup kelas kalian. Boleh dikerjakan. Silakan. Bapak udah kirim. Kerjakan dengan baik. Ya. Itu evaluasi. Lima atau 10 menit Bapak kasih waktu, disilakan dikerjakan. Sudah semua kah? Oke, baik. Terima kasih ya. Udah mengerjakan di evaluasi di POM soalnya. Baik, untuk tindak lanjut pada hari ini ya. Bapak akan merencanakan sebaik mungkin waktu untuk kedepannya ya. Masalah waktu, untuk penyetingan waktu tadi agak kurang sedikit katanya untuk diskusi kelompok. Ya barangkali untuk mencari informasi ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan materi selanjutnya. Baca buku teks atau buku paket ya di rumah ya, halaman 37. Demokrasi ya, dibaca dengan baik. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah membahas materi ini. Ya. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan doa. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akan tutup dengan doa. Ulang, mari kita bangkit. Berdiri semua. Mari kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Kita aplaus untuk pertemuan hari ini.